Ya, politik itu harus riang gembira. Yes, mantap. Sabar Bang, kita tahan dulu. Kita boleh langsung ke Bang Iqbal. Bang Iqbal, sejujurnya ada kalimat yang viral sekali. Mungkin tidak utuh kami sebutkan, tapi Bapak di sini sudah menangkap dengan jelas. Etik, etik, etik endasmu. Katanya itu diarahkan untuk paslon nomor 1, Bang. Dugaan sementara, Bang. Ya, saya kira itu bukan bercanda ya. Kalau bercanda itu kan intonasinya, maknanya, orang paham lah. Endas itu kan bahasa yang bilang pala lo peyang, kira-kira gitu ya kalau Betawi ya. Kalau saya memaknainya. Jadi saya kebetulan seorang psikolog juga Bang Kodari. Jadi saya seorang PhD bidang psikologi. Bang Kodari pura-pura kaget atau gimana? Jadi itu menurut saya adalah bahasa yang kasar, tidak tepat, dan tidak cocok disampaikan seorang calon pemimpin bangsa. Karena apa? Karena itu juga nanti akan ditiru oleh kawan-kawannya. Meskipun dalam forum internal. Betul. Ya internal kan yang hadir juga kan ada yang merekam, menyebarkan. Di hadapan kader pun saya kira juga seorang pemimpin partai juga dia harus bisa menyampaikan bahasa yang santun. Jadi saya kira kalau untuk berpidato Kang Aceh ini lebih hebat lah menurut saya dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena Kang Aceh ini senior di UIN Ciputat ini. Candaan, Bang. Iya. Candaan. Makanya besok-besok yang maju Kang Aceh aja. Kan candaan, Bang. Bang itu hanya guyonan semata, kan kita tahu juga. Ya, menurut saya kasihan juga dari jubir-jubir Pak Prabowo ya, capek mengklarifikasi terus ya. Kan harusnya kan menyampaikan, ya mohon maaf Kang Aceh ya, yang sebelum-sebelumnya kita diskusi tuh capek, aduh gimana ya cara jawabnya nih ya. Karena memang menurut saya ini kan karakter. Kalau karakter itu nggak mudah mengubahnya, apalagi itu sudah terjadi puluhan tahun ya. Dan ini menjadi salah satu rakyat bisa menilai bahwa sesungguhnya memang kekuasaan itu harus diberikan kepada orang yang matang secara emosi, tidak meledak-ledak, ya. Termasuk saya juga mengkritik Mas Gibran sampai gini-gini tadi, kayak Bang Masinton mempraktekkan. Kalau itu tandanya apa, Bang? Kita pause dulu ya, kita pause dulu. Ya harusnya kan memang yang senior harusnya bisa memberi contoh, yang muda juga harusnya memiliki sikap. Jadi saya ya sedih juga gitu loh, kenapa orang selalu mengeles gitu loh. Ini candaan. Ini kan hanya untuk forum internal. Siap salah aja kan Pak Jenderal Prabowo kan jenderal. Siap salah. Saya khilaf lebih hebat, lebih bagus daripada harus ngeles-ngeles. Wow, Tapi dalam debat pertama catatan dari Bang Iqbal, apakah ada yang memang menjurus ke personal dari Prabowo Subianto, bukan masuk ke program kerja? Ya kalau personal pun wajar aja lah, orang ada rekam jejaknya kok, nggak masalah. Ya kalau orang bertanya, pernahkah Anda melakukan ini? Ya memang ada rekam jejaknya, wajar aja, karena tak ada asap kalau tak ada api. Nggak mungkin orang nanya nggak pernah ada kejadian, nggak mungkin. Jadi saya sama Kang Aceh ini di UIN Ciputat lama, tiba-tiba tanya, Pak Prabowo, bagaimana konsep pendidikan Islam? Itu tentu nggak nyambung, karena nggak ada rekam jejaknya. Tapi kalau ditanya bagaimana kasus pelanggaran HAM, ya wajar aja. Karena memang rekam jejaknya ada. Jawab aja dengan santai, nggak usah ini tendensius lah, nggak usah ini adalah sesuatu yang menyudutkan. Enggak, memang siap. Saya sudah menerima keputusannya. Kita akan memulai hidup baru, itu lebih enak. Oh, oke. Kang Aceh langsung saja klarifikasikan, dijawab. Udah capek atau belum, Kang? Belum ya? Ya buat kami sih Silakan, biasa aja ya, bahwa dalam proses demokrasi seperti sekarang ini ada pihak-pihak yang bahkan menuduh demokrasi. Justru dengan demokrasi ini orang-orang seperti Mas Iqbal ini kan bisa menyampaikan dengan lebih lugas untuk menyampaikan berbagai pemikiran, pandangan, termasuk untuk menyampaikan misalnya kritikan-kritikan seperti ini. Ya bagi kami kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo mengatakan bahwa kalau tidak ada demokrasi, orang seperti Pak Anies tidak mungkin bisa menjadi gubernur, dan beliau dijadikan gubernur pada saat waktu itu kan posisinya sebagai oposisi Pak Prabowo, ya kan, dan Pak Anies waktu itu juga sudah di luar pemerintahan. Jadi artinya apa yang ini saya sampaikan bahwa kalau tidak ada demokrasi, ya mungkin kita tidak bisa menikmati, Pak Anies tidak bisa menikmati menjadi gubernur, ya kan. Tidak bisa didorong oleh Pak Prabowo waktu itu sebagai calon gubernur dari partainya Pak Prabowo gitu ya, tanpa kemudian Pak Prabowo atau Pak Anies mempertanyakan soal etis atau tidak etis gitu. Padahal kita tahu bahwa ya itu tadi selalu muncul isu-isu seperti soal
pelanggaran HAM ini ya dalam 5 tahunan ini. Tapi poin saya adalah begini ya, kalau kita melihat dan kita evaluasi dari proses debat yang kemarin ya, bagi kami debat yang kemarin, saya tentu sebagai pendukungnya Pak Prabowo Gibran, saya harus mengatakan bahwa Pak Prabowo telah menunjukkan seorang yang betul-betul negarawan gitu ya. Sekalipun beliau katakanlah diserang dengan berbagai, terutama saya kira isu 5 tahunan ini selalu muncul kepada beliau, ya beliau dengan sangat elegan menyampaikan Ini serangannya kanan bahwa, kiri loh Kang Aceh. ya itu konsekuensi dari pemenang ya begitu Pak. Itu harus saya sampaikan. Ya, jadi ya kita sebagai pemenang harus menerima berbagai macam kritikan dan saya kira Belum menang, kapan menang? ya setidaknya ketika kami dinilai memiliki dinilai gitu ya, memiliki keunggulan maka serangannya itu kepada yang dinilai punya potensi untuk menang. Kalau misalnya kami tidak dinilai memiliki potensi untuk menang, untuk apa diserang-serang? Toh pada akhirnya kami dinilai sebagai inferior gitu loh. Jadi karena itu ya bagi kami tentu seharusnya debat adalah bagaimana kita bisa mengeksplorasi gagasan, bisa menawarkan, mendalami apa yang ada di dalam pikiran masing-masing calon tersebut. Ya, sehingga masyarakat diberikan tawaran-tawaran yang banyak dari berbagai kandidat tersebut gitu ya, sehingga dari situ masyarakat diberikan berbagai macam pilihan tentang apa yang terbaik di antara gagasan-gagasannya tersebut. Jadi kalau Pak Prabowo mau menyerang pribadi misalnya, ya sebetulnya kan bisa juga. Tapi kenapa nggak dilakukan? Atau menganggap lawannya bukan Karena lawan Pak yang Prabowo sepadan? merasa bahwa tidak perlu itu dia lakukan seperti itu. Ya, kalau kita mau jujur-jujuran gitu, ya, kalau mau menyerang soal etik atau tidak etik gitu, kan ada pihak yang maaf to say gitu ya, yang diduga terlibat di dalam dugaan. Ini baru dugaan. Kan bisa aja dipertanyakan soal itu. Kenapa orang yang misalnya diduga melakukan tindakan korupsi terhadap salah satu pasangan calon tidak dipertanyakan sama Pak Prabowo? Padahal isunya tentang pemberantasan korupsi. Iya kan? Atau nggak ada yang ngasih masukan Kang Aceh? Bagi Pak Prabowo bahwa menyerang itu bukan karakternya beliau. Ya, menyerang itu bukan karakternya beliau. Tidak kemudian menyerang secara, kalau kita mau jujur-jujuran gitu ya, kan setiap kita misalnya di antara dua pasangan yang menjadi rivalnya Pak Prabowo, kalau mau misalnya ini baru dugaan, kan bisa saja ditanyakan soal itu. Tapi kan nggak dilakukan. Ya kan? Kenapa? Karena yang paling penting adalah soal bagaimana forum debat ini mempertanyakan soal atau membahas tentang apa yang menjadi tawaran program sesuai dengan visi dan misinya.